tentang 6 golongan yang dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Harus diperhatikan sebaik-baiknya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, pada KM serta jajarannya, para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang kedua di bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu. Makalah yang kedua ini akan menceritakan tentang 6 golongan yang dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Harus diperhatikan sebaik-baiknya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Sini, ini perhatian harus benar-benar diperhatikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam Sunan At-Tirmidzi, itu ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata baginda Rasul, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujabid da'awati. Masyaallah. Sittatun
ada 6 golongan minan nasi dari manusia. Jadi ada 6 golongan manusia, la'antuhum yang aku laknat, ini kata Nabi, yang aku laknat, wa la'anahumullahu ta'ala, dan juga Allah melaknatnya. Duaan minhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu nabiyyin mujabi da'awat, dan juga dilaknat oleh semua nabi yang doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jami'is shaghir mujabun atau mujabi, wa kullu nabiyyin mujabin, itu bihad fil mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya dibuang. Jadi dalam redaksi yang ada dalam kitab Jami'us Shaghir yang kita sedang kaji ya sekarang ya, di setiap bulan pertama malam Kemis ya, oleh guru kita Ustadz Ahmad Dedi Syaihu, itu kitab Jami'us Shaghir juga ada dalam kitab itu. Cuma dakwahnya dibuang, jadi mujabin, wa kullu nabiyyin mujabin, setiap nabi yang diijabah. Maksudnya apa? Doanya. Jadi ada 6 golongan dari golongan manusia yang dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah, juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Siapakah mereka ini? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Yang pertama, orang yang menambah-nambah fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini yang suka nambah-nambahin. Ini hati-hati ya Pak ya. Di sini dijelaskan may yadkhulu fihi ma laysa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasihu. Itu dijelaskan di sini may yadkhulu fihi, orang yang memasukkan fihi, di dalam kitab Allah atau ke dalam kitab Allah, ma laysa minhu, yang itu bukan termasuk kitab Allah. Maksudnya itu ya, nambah-nambahin ayat. Itu juga sebenarnya masuk juga kepada ngurang-ngurangin ayat. Maksudnya hati-hati, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kebutuhan. Hati-hati Pak. Makanya jangan sok, kalau kita bukan ahlinya gitu ya, jangan sok nambahin. Awas ini dilaknat Allah, dilaknat baginda Rasul, dan juga dilaknat para nabi. Wa yu'awwiluhu, juga orang yang suka menakwil, ya, orang yang suka menakwil Quran, bima la yasihu, dengan takwilan yang tidak tepat, dengan takwilan yang tidak benar, dengan takwilan yang tidak tashih, tidak sahih. Insyaallah. Makanya enggak sembarangan ketika kita belajar Quran. Itu bukan hanya menghafal saja. Bos ya, bukan hanya menghafal saja, tetapi harus juga belajar ilmu pendukungnya. Awas nih, itu ya. Bukan hanya kita hafalin saja, tetapi harus juga didukung dengan ilmu-ilmu pendukungnya. Nahwu sharabnya, ilmu mantiknya, ilmu bayan bade ma'aninya, itu harus dikuasai. Itu ya, hati-hati. Atau yang lebih selamat, kita ngaji tuh, pegang tafsirnya, kita ngaji di hadapan guru gitu. Itu yang lebih selamat lagi. Itu ya. Jangan sok-sokan gitu. Bos, hati-hati, karena berat sekali gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Itu sama aja dengan kita membohongkan kalam Allah Subhanahu ta'ala. Atau kita suka bikin hadis-hadis yang gak jelas nih. Gitu ya. Masya Allah, itu juga diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi, man kadzaba alayya, gitu kan, barang siapa yang berbohong.
yang membohongkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih hati-hati. Jadi yang pertama, orang yang dilaknat Allah, dilaknat baginda Rasulullah dan juga dilaknat oleh para nabi-nabi yang lain adalah orang yang suka nambah-nambahin dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nih. Sebagaimana dulu terjadi ya pada kitab-kitab terdahulu. Tuh, kitab Zabur, Taurat, Injil itu sudah dirubah, itu ditambah, ada yang ditambah dan juga yang dikurangi. Itu ya, masya Allah. Dalam kitab Taurat sifat-sifat Rasul itu benar-benar banyak sekali. Sehingga orang-orang Yahudi, itu orang-orang Yahudi, kalau melihat Nabi itu ya dengan anaknya sedang bermain di jauh, maka yang paling dia kenali bukan anaknya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kenalnya orang Yahudi itu kepada baginda Nabi, tetapi dalam kitabnya tak ada sifat-sifat yang menjurus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus hati-hati ya. Nah, kita jangan sampai nambah-nambahin yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Ini bahaya sekali. Jadi kalau kita bukan ahlinya jangan coba-coba gitu. Mesti hati-hati. Karena zaman sekarang orang-orang suka ahli-ahlian. Ya, ketika bicara penyakit, so ahli jadi dokter. Padahal kapan dia sekolah dokterannya? Gitu. Bicara kenegaraan seperti dia pernah sekolah di kenegaraan gitu, politik dan sebagainya. Bicara agama ini yang paling ngeri itu ya, bicara agama sok-sok pinter masalah agama padahal nyantren kagak gitu ya. Insya Allah gitu ya, berguru kepada guru tidak pernah, cuma membaca doang di Google gitu. Oh, hati-hati Pak ya. Jadi kalau kita bukan ahlinya, tawakuf aja. Itu kita serahkan kepada ahlinya. Karena segala sesuatu kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiru sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Itu insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita, lisan kita, dan juga bisa menjaga tangan kita. Awas ya, kalau kita bukan ahlinya jangan sok-sokan kita kirim-kirim segala macam yang gak jelas. Awas nih ya. Udah terusin. Yang kedua, golongan yang dilaknat Allah, dilaknat baginda Rasulullah dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain adalah wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Nih, orang yang tidak percaya kepada takdir. Orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Makanya ini termasuk rukun, percaya kepada qada dan qadar. Itu termasuk rukun iman. Nih ya. Kenapa ternyata di sini orang yang tidak percaya mendustakan kepada takdir Allah? Maka ini termasuk orang yang dilaknat Allah, dilaknat oleh baginda Rasulullah dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Ini termasuk percaya kepada qada qadar, termasuk rukun iman yang ke ya Allah, yang ke-6. Jangan kebalik, itu ketuker-tuker. Ya Allah. Kenapa? Karena riskan Pak ya, riskan sekali. Itu karena pernah ya kayak di media-media sosial gitu, kayak orang yang nyoba-nyoba gitu, yang nyoba-nyoba secara acak gitu. Orang Islam dicoba nyebutin rukun iman, rukun Islam, itu kebalik-balik gitu. Bahkan ada yang nggak tahu. Ngeri banget Pak, itu ngeri banget. Yang ngerinya juga, yang ngerinya itu anak sekolahan gitu ya, anak sekolah, terus sekolahnya di sekolah agama lagi, yang berciri khas agama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana dia mempertahankan keimanannya, rukun iman juga nggak hafal. Ngeri Pak ini ya, awas, hati-hati, ditanamkan ya.
ke dalam diri anak-anak kita, gitu ya, insyaallah keturunan-keturunan kita. Jangan sampai nggak tahu. Makanya ini membohongkan qadar Allah. Kenapa? Karena dia nggak tahu gitu. Ada rukun iman yang keenam, yaitu percaya atau beriman kepada qada dan qadar, khairu wa syarhu minallah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua alam semesta ini adalah tidak lepas daripada kudrah dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diatur oleh Allah. Bahkan sampai daun yang jatuh pun itu tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nasib kita manusia. Manusia kita harus yakin. Kenapa? Karena sekarang orang itu hanya mengandalkan logika saja sekarang. Gitu ya. Makanya nyalahin orang, nyari kambing hitam. Sekarang itu orang. Betul ya? Kenapa sih? Nah, kenapa sih? Karena gara-gara nanti tinggal dipilihin orang-orangnya yang jadi kambing hitamnya. Dia tidak yakin bahwa ada yang mengatur alam semesta ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Masya Allah. Jadi seperti apa wabah sekarang ini, itu ya, itu sudah ada dalam qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita itu banyak kembali kepada Allah, minta kepada yang menciptakannya, kan gitu seharusnya ya. Betul enggak? Minta kepada yang menciptakan penyakit atau wabah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjauh dari Allah, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan katanya ada varian baru ya. Iya, Masya Allah, ini lebih ngeri lagi ya. Kalau tidak yakin kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sedang diuji keimanan kita. Ya, umat muslim, umat Islam, ujian ini adalah satu cobaan buat kita. Ketika kita dulu mengucapkan amanna billah, aku beriman kepada Allah, jangan tenang-tenang saja gitu, nggak ada cobaan, ada ujiannya, gitu ya. Semuanya ada ujiannya. Untuk apa menyatakan benar dan tidaknya seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya kita mengatakan aku beriman kepada Allah, tetapi kita tidak percaya kepada takdir Allah. Bahkan ada lagu dulu yang dikecam katanya, takdir itu kejam. Ini lagu zaman dulu ya, ada yang begitu, takdir itu kejam, sampai begitu. Masya Allah. Wasing yakin semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang kita duduk di tempat yang mulia ini, itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada qadar Allah, tidak mungkin kita ada sekarang di sini. Itu, Masya Allah. Maka kita beruntung, Pak, beruntung gitu ya, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang bisa sholat subuh berjamaah dan juga kita bisa mengikuti pengajian. Insya Allah ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana orang lain mungkin gitu sampai sekarang belum ada yang bangun, gitu ya. Masih banyak orang yang belum bangun dari tidurnya, terlelap lewat subuhnya, bangun jam 7 pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kalau kita nganggapnya kayak aneh, orang muslim masa seperti itu, ternyata masih banyak, Pak, yang seperti itu. Bahkan istri-istrinya mengeluh, kenapa suami saya, atau suami saya mengeluh, kenapa istri saya gitu, subuh nggak bisa bangun, gitu ya. Makanya orang seperti itu harus diruqyah itu, Pak. Itu ya, yang sulit bangun itu ada sesuatu gitu dalam dirinya. Makanya dalam dirinya itu ada sesuatu yang apa, membuat dirinya berat untuk amal soleh. Dia, Masya Allah, itu hati-hati. Bersihkan diri kita dari gangguan
setan. Berpegang teguhlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah gitu. Terus ya, hati-hati, awas, gak boleh kita mendustakan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta'alluqul iradatu dzatiyya bil asya fi awqatiha al khassah fatalikul halin min ahwalil a'yan bizaman muayyan sabab muayyan ibaratun anil qadar. Jadi takdir itu suatu yang terjadi. Ya, takdir itu suatu yang terjadi. Nah, kalau qada itu penentuan dari zaman azali. Jadi contohnya si fulan itu ya, si fulan akan berada di satu tempat, itu qada. Pas waktunya terjadi si fulan ada di waktu yang sudah ditentukan itu ya, di tempat yang sudah ditentukan, di waktu yang sudah ditentukan, baru itu namanya takdir. Cuma nanti ada takdiri, ada tahyiri. Kenapa? Karena ada sebagian orang ini suka menggandeng-gandengkan takdir kepada sesuatu yang buruk. Itu kenapa kamu nyuri, ini sudah takdir Allah, gitu ngomongnya. Wih, enak banget itu ya. Ini sudah takdir Allah katanya. Kenapa kamu mabuk, ini sudah takdir Allah. Kenapa jadi jablay? Jablay itu tahu gak? Ya. Ini sudah takdir Allah. Itu ngomong seperti itu. Ya Allah, padahal takdir itu ada yang namanya takhiri. Kita bisa milih, betul gak? Kalau nih di depan kita disediakan 2 minuman, yang satu arak, yang satu susu, kira-kira yang kita yang kita ambil apa? Susu. Apalagi dingin-dingin begini, enak ya? Betul gak? Ya Bu ya? Bu, enak kan minum susu? Enak, apalagi pakai jahe, aduh enak. Susu jahe betulnya, bukan jahe janda herang ya. Susu yang hangat-hangat, apalagi musim hujan begini, betul gak? Cocok nih. Itu ya, Masya Allah, dingin-dingin minum susu ya, betul gak? Itu takhiri, boleh kita milih, itu kan pilihan, betul gak? Makanya kata Rasul, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Kita milih yang mana? Kalau selama masih ada yang halal, ngapain milih yang haram? Seperti itu. Selama masih ada istri kita yang masih bisa melayani kita, ngapain jajan? Jajan deh. Nggak ngerti lah, seperti itu. Betul gak? Selama ada istri kita yang masih mau ngelayanin kita, Masya Allah. Makanya kata Rasul, kalau kita yang suka keliaran di luar gitu, ketika ngelihat yang lebih bening, yang lebih menarik, yang lebih membangunkan syahwat kita, cepat-cepat pulang. Gitu ya, benar ya Pak Kirno ya. Iya, yang sering keluar pasti ngalamin, ya Allah bening-bening, cepat pulang, di rumah juga ada. Itu ya, betul. Masya Allah, awas nih, hati-hati. Itu takdir Allah. Jadi ada takdir, ada tahyiri sebutnya. Itu ya, kita milih, kita mau sholat di masjid apa mau sholat di rumah. Itu pilihan, betul gak? Oh, ini sudah takdir Allah. Kenapa sholat di rumah baik? Sudah takdir Allah. Jadi semuanya hayo dinyalahin takdir Allah. Masya Allah. Kapan mau ngaji itu hantar. Kalau sudah ditakdirkan Allah, kan gitu ngomongnya. Ya, gitu ya, Masya Allah. Udah. Jadi orang yang tidak percaya kepada qadar Allah, ini termasuk orang yang dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Awas, sing kuat keyakinan kita. Wal mutasallitu bil jabarut, insyaallah, wa yu'izzu man adallahu Allah wa yudillu man a'azzahu Allah. Nah ini, wal mutasallitu, ini orang-orang yang diberikan kekuasaan, itu ya, orang-orang yang diberi kekuasaan.
wa yu'izzu man adallallah. Dia memuliakan orang-orang yang dihinakan Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Nih, yang punya kekuasaan, awas, yang punya pangkat dan jabatan, awas, hati-hati, jangan sampai kita membela yang salah, menyalahkan yang benar. Ini karena sekarang udah terbalik-balik nih, betul ya? Kalau kita bicara yang hak, sebenar-benarnya hak gitu, ditangkap sekarang begitu, diperkarakan gitu. Tetapi yang diem baik gitu ya, itu enggak diapa-apain. Itu ya sekarang, benar Pak. Itu ya Allah, nih penguasa ini hati-hati. Itu ya, kalau dia tidak bisa menggunakan kekuasaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan celaka. Gitu ya. Maka ketika kita dikasih kepercayaan, amanah, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Ya, untuk menolong umat baginda Rasulullah. Jangan sebaliknya, kita diberikan kekuasaan malah menginjak-injak agama Allah, mengsengsarakan, mencelakakan, menzalimi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti tanggungannya, tanggung jawabnya di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri Pak, ngeri gitu ya. Nah, ini sekarang yang terjadi, wahum ahlul batil. Terus man azal wahum ahlul haq. Jadi dia memuliakan ahli batil, menghinakan ahli haq. Insyaallah. Qaulu faizu bil fa'at tafsir wa fi nasbillah. Itu yang ke berapa ini? 3. Selanjutnya yang keempat, wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Ay haram Makkah wa huwa man fa'ala fil haram ma yuharrim fi'li. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, terutama di sini adalah di tanah Mekah, fil haram, itu ya, ma yuharrimu fil. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, bahkan dilakukannya di tanah suci Mekah, di tanah haram Mekah. Ini hati-hati nih orang-orang yang, karena sekarang udah mulai-mulai ya, sedikit orang-orang muslim sudah mengikuti gitu ya, akhlak-akhlaknya, kelakuan-kelakuannya orang-orang Yahudi, kelakuan orang Nasrani sekarang itu. Betul Pak? Itu katanya sudah dibebaskan, katanya gitu di pantai. Itu benar apa enggak itu? Kita belum pernah nyurpenya. Soalnya kalau ke sana juga terbatas waktunya, boro-boro ngelihat yang gitu. Allah alam ini benar apa enggak gitu. Katanya sudah bebas ya, kayak Bahar, katanya benar apa enggak gitu. Kita belum tabayun, belum survei ke sana. Auzubillah, kalau benar teh ama ya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka nanti di akhir zaman itu ya, ketika ada dajjal yang tidak akan pernah diinjak tanahnya oleh dajjal itu Mekah dan Madinah. Makanya yang orang yang ada di Mekah nanti ya, kalau hatinya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, itu akan keluar dengan sendirinya. Itu ya, akan keluar dengan sendirinya gitu dari Mekah dan Madinah. Ngotor-ngotorin Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah dinamakan tanah suci. Itu tanah orang-orang yang suci. Maka dikeluarin nanti. Itu yang pengikut-pengikut Dajjal nanti keluar dari kota Mekah dan Madinah, insyaallah. Walaupun kita jauh, bisa saja kita akan berada di Mekah dan Madinah dengan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu
biidillah, dengan izin Allah. Masya Allah. Nih, makanya kuatin keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi pengikut setan, pengikut dajjal nanti. Itu ya. Awas nih, hati-hati. Ini yang keempat, yaitu orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wal mustahilu min itrati ma haramallah. Masya Allah. Ini orang-orang yang menghinakan itrati itu ay durriyati wa qarabati. Duriyah Rasul. Siapa kerabat Rasul. Nah, sini hati-hati nih. Sekarang orang-orang banyak yang menghinakan duriyah, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maharam Allah, diharamkan Allah. Itu sangat diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu minal ma'asi wal madzalim. Jadi orang-orang yang memperlakukan dzurriyyah baginda Rasul, memperlakukan kelakuan-kelakuan yang diharamkan untuk dilakukan kepada dzurriyyah Rasul, yaitu dengan memaksiati, itu durhaka, dan juga dengan menzaliminya. Masya Allah, gitu ya. Itu banyak sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bahkan kabarnya gitu ya, Habib Rizik gitu ya, katanya ditahannya itu di bawah tanah gitu. Bener apa enggak ini? Nauzubillah ya. Masya Allah nih. Ngeri banget. Makanya negara kita terus wae dirundung bencana musibah itu. Insyaallah ini para habai, para dzurriyyah Rasul sudah dihinakan sekarang. Itu insyaallah ini bahkan di sini termasuk golongan orang-orang yang akan dilaknat Allah, dilaknat baginda Rasulullah, dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Ini hati-hati gitu. Dan juga sekarang emang skenario seperti itu oleh pihak-pihak yang ada di belakang itu. Biar apa? Ngadu ya, habaib dan habaib. Sekarang begitu. Ulama dan ulama sekarang seperti itu, Pak. Makanya kalau kita disebutnya tidak tahu nih politik, maka kita akan jatuh ke dalam politik. Itu kata Imam Ghazali, malam ya siasat akalaku siasat. Itu katanya, barang siapa yang tidak tahu akal muslihat atau politik, maka kita akan dimakan oleh politik. Makanya nggak apa-apa, kita harus tahu politik sedikit-sedikit. Jangan sampai kita dipolitikin orang. Betul gak? Celaka nanti kita, insyaallah kita. Makanya yang selamat itu kita tidak menjelek-jelekan siapapun gitu, Pak. Gitu ya. Karena ada juga yang sebelah pihak ini menjelekkan habaib yang ini, yang pihak ini juga menjelekkan habaib yang ini, yang pihak ini menjelekkan ulama yang ini, yang sebelah sini menjelekkan juga ulama ini. Masya Allah. Padahal semuanya adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama Allah itu ya. Jadi husnudzon kita mah gitu ya, husnudzon, berhusnudzon, berbaik sangka itu jalan selamat, jalan selamatnya gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang nyeleneh orang-orang yang berilmu itu ngelakuin sesuatu yang masya Allah gitu ya, kita husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zillatul alim samun qatil. Jadi kesalahan-kesalahan orang-orang alim kalau bagi kita samun qatil, jadi racun yang mematikan. Awas nih ya, awas nih. Makanya hati-hati, jangan memperkeruh situasi gitu. Emang orang atau pihak ketiga itu senangnya kita itu rusuh. Itu senangnya seperti itu. Kiai dan kiai saling bertengkar, merebutin apa? Benar gitu. Itu ya, merebutin beduk apa ya? Enggak ada beduknya juga. Merebutin mic apa ya? Masya Allah, habaib dan habib sekarang gitu.
gitu. Masya Allah. Makanya hati-hati, husnudon aja kita ya, berhusnudon, jangan berburuk sangka kepada salah satu pun, nggak boleh. Karena di sini dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi atau kerabat tuh, kerabat, jadi keluarga dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang zamanul sukut itu ya, zamannya diem, itu ya zamannya diem. Kalau kita bukan ahlinya jangan suka berkomentar gitu ya. Kalau kita bukan ahlinya jangan suka berkomentar sesuatu yang bukan ahli di bidangnya, kecuali kita ahlinya. Sekarang begitu ya, banyak orang yang ngomong tentang masalah bangunan, orangnya enggak, bukan tukang acan gitu ya, tapi sudah berani ngomong-ngomong bangunan kan gitu, kayaknya begini gitu, tetapi dia nggak tahu sebenarnya ilmunya, kira-kira bangunannya kokoh atau runtuh gitu. Gitu ya. Ya Allah, mas, nih hati-hati ya. Sekarang yang selamat itu adalah husnuzon. Kita jaga lisan kita dan jaga tangan ini. Lisan nggak ngomong, tangan ini nih yang usah ngeser yang nggak jelas itu. Akhirnya umat jadi resah gitu, gara-gara lisan dan tangan. Itu ya. Jangan membuat situasi yang sudah panas gitu bahasanya. Kita mau sudah musibah di mana-mana, ditambah beritanya yang sudah acak adut sekarang gitu ya. Enggak jelas ini bener apa enggaknya berita ini. Betul ya? Allah, kalau kita telan cara bulat-bulat tanpa disaring dulu celaka kita. Awas nih, hati. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap gerakan atau tangan yang kita pakai itu nanti akan dipinta pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya keberapa? Keenam, terakhir, wattariku lisunnati. Insyaallah orang-orang atau golongan manusia yang sudah meninggalkan sunnah, mungkin kata Rasul ya, orang-orang yang meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil i'radi anha istihbaban. I'rad itu benar-benar tidak mau mendekat sama sekali. I'rad itu ya, menjauh atau mengkol itu apa sih? Gitu ya, mengkol itu apa sih? Berbelok gitu dari sunnah, jauh. Anha itu ai bu'dun an sunnatillah, jauh dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istihfafan, karena menganggap remeh sunnah, menganggap enteng sunnah. Tibang we sunnah kan gitu bahasanya. Itu aja. Nih banyak orang seperti itu. Ini orang-orang yang akan dilaknat Allah, orang-orang yang dilaknat baginda Rasulullah dan juga dilaknat oleh nabi-nabi yang lain. Fa innallaha ta'ala, selanjutnya akhirnya baginda Rasul mengatakan, fa innallaha ta'ala yang duru ilaihim yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada semuanya 6 golongan tersebut pada hari kiamat. Masya Allah. Itu nadhar rahmat, yaitu dengan meninggalkan pandangan rahmat. Insyaallah. Nah, ini hadis ini ruya hadal hadis, rawa hadal hadisa at-Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Dari siapa? An Aisyah wal Hakim an Ali. Dari Siti Aisyah, al Hakim dari Sayyidina Ali. Masya Allah. Ini berat ya Pak ya. Ini apalagi nih sekarang yang lagi tren itu ya. Ya Allah, itu mencelakakan ulama dan para habaib. Awas nih, hati-hati Pak. Jangan sampai kita berada di barisan orang-orang yang seperti itu. Itu ya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah 6 golongan yang dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dan juga dilaknat oleh para nabi-nabi yang lain. Yang pertama apa? Kita ulang lagi. Yang nambah-nambahin dalam kitab Allah. Kemudian kedua, yang tidak percaya kepada takdir Allah. Yang ketiga, penguasa, ya, penguasa atau orang yang diberi kekuasaan yang memuliakan orang batil, terus yang menghinakan ahli hak. Kemudian yang keempat, orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang yang menghinakan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, orang-orang yang meninggalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan satu pun di antara kita termasuk dalam golongan tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberkahkan Allah sisa umur kita, diberkahkan Allah keluarga kita, diberkahkan Allah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Masalah kita yang buruk, yang tidak kita senangi, mudah-mudahan kita bisa sabar, bisa ikhlas, dan Allah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.